Saya Investigasi Channel TV, kembali lagi Investigasi Channel TV hadir dalam liputan khusus. Kali ini kami meliput Badan Komunikasi Informasi dan Edukasi bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat-obatan Kota Padang. Dan saat ini kami sudah berada di gedung LKS Kota Padang. Dan saat ini kami akan melihat bagaimana penyampaian beberapa usaha pengobatan, bagaimana pengobatan yang benar-benar melalui standar lisensi yang layak jual dan beberapa produk-produk yang telah memberikan masyarakat agar kiranya mampu menciptakan beberapa sumber pengobatan untuk menjadi sumber penghasilan. Dan saat ini kami sudah bersama juga ada Bapak Swirsam, anggota Komisi 9 DPR RI. Beliau juga memberikan penyuluhan dan Kepala BPOM Badan Pengawasan Obat Kota Padang. Dan ikutin liputan khusus kami hanya di Investigasi Channel TV. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul hari ini dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi bersama tokoh masyarakat yaitu Bapak Dr. Haji Swirsam MKM MSR, anggota DPR RI Komisi 9 bersama Balai Desa Pengelolakan Makanan di Padang hari ini Senin tanggal 29 Agustus 2022. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Swirsam MKM MSR, anggota DPR RI Komisi 9. Yang sangat kita hormati Bapak Andes Abdurrahim APDMRI, Kepala Balai Desa Pengelolakan Makanan di Padang, beserta jajaran yang sudah hadir di hari ini. Yang sangat kita hormati Camat Padang Utara, diwakili oleh Bapak Suwodo Kasih Francisco, Kecamatan Padang Utara. Yang sangat kita hormati Bapak Esol Lurah Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu, dengan mengawali acara kita tadi membacakan Al-Fatihah bersama, mari kita sama-sama berlindung dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga acara kita ini aman dan terjaga dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna fa innaka khairur rahimin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirina wa ja'alna min ibadikas shalihin.
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najati minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma shif anna anil bala wa dharra wal fahsya wal munkar ma la yaksifu ghairuh. Allahumma irfa anna anil bala wa dharra wal fahsya wal munkar ma la yarfa'u ghairuh. Allahumma irfa anna anil bala wa dharra wal fahsya wal munkar ma la yarfa'u ghairuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabad dunya wa qina azabal kubur wa qina azabi yaumil mahsyar. Allahumma stajib du'ana wa balligh muradana wa hasil maqsudana bidaraini amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Puji syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah dapat hadir di ruang ini untuk mengumpulkan acara dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi bersama tokoh masyarakat. Selamat dan salam mari kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Yang saya sangat hormati Bapak Haji Syursa MKSMR, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat datang Pak. Saya hormati Kepala BPOM pada Kabupaten Sumatera Barat. Pada hormat Kasih Transit Kelurahan Melati, Kecamatan Terantara. Bapak-bapak, hadirat yang hadir pada hari ini. Izinkan saya membacakan kata sambutan dari Bapak Wali Kota Padang pada acara ini. Sambutan Wali Kota Padang. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi atau KID bersama tokoh masyarakat Senin tanggal 29 Agustus 2022. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Syursa MKSMR, anggota Komisi 9 DPR RI, pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, Kepala Dinas terkait, dan pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintahan Kota Padang, beserta kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi bersama tokoh masyarakat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT
atas izin dan hidayah kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, edukasi bersama tokoh masyarakat serta selawat dan salam tidak terpakai untuk junjungan besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh suatu produk adalah dari segi keamanan, mutu dan kemanfaatan. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat-obat tradisional atau OTC, kosmetik dan pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain Badan POM sebagai satu instansi pemerintah yang bertugas dalam melakukan pengawasan, diharapkan pengawasan yang datang dari pihak produsen dan konsumen. Keamanan pangan merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh setiap produk makanan yang akan diedarkan atau dikonsumsi masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui bahwa penanganan makanan yang salah mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan dan juga terutama gangguan pertumbuhan bagi anak yang mengkonsumsi. Beberapa masalah yang berkaitan dengan keamanan produk makanan diantaranya: satu, masalah ditemukannya produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang, pencairan kimia yang berbahaya, cemaran hidrologi, masalah kadaluarsa dan lain-lain. Kedua, masih banyak terjadi kasus keracunan karena makanan yang sebagian besar belum dilaporkan dan belum diidentifikasi penyebabnya. Tiga, masih rendahnya pengetahuan keterampilan dan tanggung jawab produsen makanan tentang mutu keamanan pangan, terutama pada industri kecil atau industri rumah tangga. Empat, masih rendahnya kepedulian konsumen tentang mutu dan keamanan pangan, terutama karena terbatasnya pengetahuan dan rendahnya kemampuan daya beli untuk produk pangan yang bermutu dan tingkat keamanan tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, di samping keamanan produk makanan, perlu juga kita awasi dan kendalikan adalah peredaran penggunaan bahan berbahaya lainnya yang terdapat pada produk obat tradisional dan kosmetik seperti bahan kimia berbahaya yang sering salah penggunanya terutama dalam pangan, yaitu borat, formalin, rhodamil, B dan metanil. Dua, bahan kimia yang bersifat toksik, iritasi, korosif dan karsinogenik, mutagenik dan teratogenik yang digunakan di bidang kesehatan, industri, pertanian, pertambangan dan kehutanan. Bapak Ibu yang kami hormati, peningkatan dan kesadaran masyarakat mengenai informasi produk makanan dan bahan berbahaya perlu dilakukan oleh petugas atau aparat pemerintah kepada pekerja industri dan pengguna bahan kimia berbahaya, antara lain produsen obat-obat tradisional, kosmetik, produsen makanan, industri rumah tangga, pangan, OT dan kosmetik serta pengolah penjual bahan tambahan. Bapak Ibu yang hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi atau KP bersama tokoh masyarakat resmi saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga wali kota Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Padang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Lurah Kelurahan Lowong Melanti beserta anggota. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Balai Desa Pom Padang, Bapak Dr. Anes Abdul Rahim, apoteker FSI beserta staf. Yang sama-sama kita hormati Bapak Babinsa dan Pak Kamtibmas, tokoh masyarakat kita, hadirin hadirat yang berbahagia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, alhamdulillah. Sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka sosialisasi bagaimana pentingnya kita masyarakat Padang untuk mencegah makanan-makanan, obat-obatan, kosmetik yang berbahaya terhadap kesehatan. Salawat dan salam mari kita doakan untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kenapa perlu sosialisasi ini? Kita tahu bahwa kita di Kota Padang ini di samping sebagai konsumer, artinya yang mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik, juga sekaligus sebahagian daripada teman-teman kita, keluarga kita, juga memproduksi makanan. Sehingga kita harapkan nanti dengan sosialisasi ini, teman-teman kita sebagai yang memproduksi makanan atau minuman atau bisa juga obat-obat dapat memenuhi standar kesehatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, nanti Bapak Abdul Rahim sebagai Kepala Balai Besar POM Sumatera Barat di Padang ini akan menjelaskan, dan di samping itu juga anggotanya, stafnya juga yang ahli akan menjelaskan, dan ada juga kita lihat di depan contoh-contoh obat, makanan yang maupun kosmetik yang berbahaya yang harus kita hindari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, kita semuanya sudah sangat tahu itu apa itu ceklik, ya, ceklik. Ceklik tidak lain adalah kependekan supaya mudah kita menghafalnya, bahwa setiap kita makan obat atau membeli obat atau membeli makanan dan membeli kosmetik, kita bisa memperhatikan klik itu. Apa itu klik? Yang pertama kemasannya. Jadi kemasannya itu apakah masih utuh atau sudah rusak atau sudah berlubang, kita perhatikan. Kalau dia masih utuh, berarti itu sudah aman. Kemudian L, klik L, labelnya. Labelnya itu kita perhatikan catatan-catatan labelnya yang ada di dalamnya, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam. Kemudian izin edar. Izin edar itu kita lihat apakah punya izin atau tidak. Kalau tidak punya izin, jangan dibeli, jangan dimakan. Ini berbahaya, ya, berbahaya. Berarti sudah ilegal. Makanya
izin edar itu perlu. Jadi izin edar itu nanti akan diterangkan kalau produksi dalam negeri apa kodenya dan produksi luar negeri apa kodenya. Jadi izin edar. Kemudian kadaluarsa ini sangat perlu. Sebab obat-obat, makanan ataupun kosmetik yang sudah kadaluarsa itu tidak dijamin lagi manfaatnya, malah dikhawatirkan itu malah merusakkan. Jadi di sana ada kadaluarsanya dipakai sebelum tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Harus diperhatikan itu. Nah, kalau umpamanya sudah terlambat, makanya jangan dibeli ataupun jangan dimakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebagai pembukaan, ya, membuka wawasan kita, saya harapkan nanti Bapak Ibu perhatikan Bapak Kepala Balai Besar POM dan anggotanya nanti akan memberikan sosialisasi penyuluhan yang sangat bermanfaat untuk kita. Dan tentu harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa yang disampaikan di sini disampaikan kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, supaya keluarga kita juga bisa memahami dan juga mengetahuinya. Saya rasa mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kita banggakan semua, Bapak Profesor Besar, anggota Komisi 9 DPR RI, yang kami hormati Bapak Wali Kota yang pada siang hari ini diwakili oleh Bapak Lurah Rolulati, Bapak visi daripada Bapak Presiden. Nah, kami di Badan POM itu seperti apa sebenarnya melindungi masyarakat dari efek-efek negatif obat dan makanan ini? Tentunya dengan membuat aturan-aturan, membuat regulasi-regulasi, kemudian melakukan pengawasan yang kami sebutkan pre-market dan post-market. Jadi sebelum produk itu boleh diperjualbelikan, kita nilai dulu keamanannya, mutunya, manfaatnya atau khasiatnya. Kemudian setelah itu baru diberikan izin edar. Dan pertama untuk mengetahui yang sebenarnya tentang obat ini saja dulu. Sangat beredar mesti bagaimana apa namanya. Bagaimana cara mengawasinya di lapangan? Teknik, dibeli. Baik, pemirsa Gus OTG, kalau tadi kita sudah mengikuti secara eksklusif bagaimana sosialisasi Badan Pengawasan Obat Makanan juga dihadiri oleh Kepala BPOM Kota Padang. Saat ini kami sudah bersama Bapak Sursa, anggota DPRD Komisi 9 yang membidangi dan membawahi tentang bagaimana kesehatan dan tentang obat-obatan. Langsung saja kita ingin bertanya sejauh ini bagaimana sosialisasi untuk usaha menengah ke bawah yang membuatkan produk-produk makanan dan juga akan menjadi produk UMKM. Dan saat ini tadi juga dari narasumber ada mempertanyakan bagaimana sertifikasi kehalalan dan saat ini juga masih selalu bertanduk di kalangan para pedagang. Dan langsung saja Pak, kalau tadi kita sudah bagaimana ya sosialisasi yang disampaikan oleh Kepala BPOM, Bapak sebagai komisi tentang kesehatan dan obat-obatan. Sejauh ini bagaimana Pak dalam mensosialisasikan ke masyarakat? Iya, jadi kita dalam 1 tahun itu sampai 20-30 kali turun ke masyarakat yang rata-rata diikuti oleh 250 orang masyarakat. Kita mensosialisasikan. Yang pertama sekali bagaimana
masyarakat memilih makanan, obat, kosmetik yang sehat. Dan kemudian juga kita memotivasi masyarakat untuk memproduksi makanan-makanan yang dijual ya. Mungkin obat-obatan yang bisa dibuat, kemudian supaya kita satukan dengan kesehatan, dinas kesehatan. Sebab kalau umpamanya industri rumah tangga, makanan yang rumah tangga itu biasanya IRT izinnya, izin rumah tangga yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan. Kita minta dinas kesehatan yang membimbing. Kemudian kalau sudah berupa olahan, berupa produksi yang agak besar, pabrik, walaupun pabriknya menengah atau kecil, itu nanti oleh BP POM. Kita punya balai besar POM di Padang ini. Dan kita minta masyarakat memberitahu kepada BP POM atau Dinas Kesehatan supaya mereka bisa dibimbing ya. Mereka bisa dibimbing umpamanya tempatnya bagaimana, harus higienis, harus sehat, tempat meracik obat atau meracik makanan umpamanya, kemudian juga cara memasaknya dan sebagainya. Jadi harus sehat, dan ini nanti kita harapkan ada izin daripada Dinas Kesehatan untuk IRT, kemudian izin dari BP POM. Di samping itu juga kita mendengar Desember nanti ya, itu harus ada sertifikat halal. Kapan Pak? Desember Pak ya? Sertifikat halal itu yang disampaikan tadi ya, sertifikat halal. Jadi bagaimana masyarakat selama ini kan tidak mengerti bagaimana cara mengurus sertifikat halal. Tidak tahu masyarakat. Dan itu diwajibkan Pak, memiliki sertifikat halal? Iya, sudah itu diwajibkan. Kalau tidak nanti, kalau tidak ada sertifikat halal, orang juga malas beli. Nah, dan oleh sebab itu makanya tadi dari MUI yang mengeluarkan sertifikat halal, kemudian juga dari Sucopindo ya juga ngomong tadi, dan untuk selanjutnya kita akan bawa beliau-beliau ini, baik dari MUI akan menjelaskan sertifikat halal kemana caranya, bagaimana cara ngurusnya, kemudian dari Sucopindo juga demikian. Nah, nanti besok kita mulai. Besok kita mengadakan di Kuranji, itu sekitar pesertanya sekitar 250 orang juga. Kita nanti di samping saya yang memberikan sosialisasi, juga BP POM, kita minta juga dari MUI mengenai sertifikat halalnya, kemudian dari Sucopindo ya. Nah, sehingga masyarakat kita ini di Padang ini benar-benar bisa termotivasi ya untuk memproduksi UMKM-nya atau usaha mikronya, sehingga ada pendapatan mereka juga akan meningkat dan yang mereka hasilkan juga sehat. Pak, tadi kan kita lihat juga bagaimana pemaparan BPOM Kota Padang Pak ya. Iya. Begitu juga dari Kepala BPOM Kota Padang, begitu juga dari sudah diberitahukan produk-produk yang sehat dan higienis itu hanya digunakan. Tapi semua itu Pak, terkadang barang itu kedaluarsa. Bagaimana menyikapinya Pak? Artinya adakah Bapak memberikan saran kepada BPOM itu untuk mengawasi, senantiasa mengawasi agar produk ini lagi tidak dijual di pasaran gitu? Iya, jadi BP POM salah satu tugasnya itu turun ke pasar ya, melihat tadi sudah disampaikan umpamanya obat. Ada yang dicurigai, mereka beli obat itu. Nah, kemudian juga ada makanan yang dicurigai, mereka beli makanan itu dan mereka periksa di laboratorium. Dan kalau umpamanya memang sudah kadaluarsa atau tidak sehat ya, tidak sehat, ada zat-zat berbahaya ataupun pengawet yang berbahaya, maka mereka akan turun untuk menyita barang-barang tersebut bersama dengan aparat nantinya.
Pak, tadi kan Bapak juga menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat agar kiranya bahwasannya masyarakat juga dari produk UMKM mampu menciptakan usaha mikro ya, artinya bagaimana kiranya masyarakat ini aktif lah di bawah itu menciptakan produk contoh tadi bubur jahe, makanan-makanan yang betul-betul bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Apa yang bisa Bapak sampaikan pada masyarakat? Iya, kita sampaikan kepada masyarakat untuk bersama-sama ya lebih aktif untuk memproduksi terutama usaha mikro ini supaya mereka kan kemudian juga pemerintah juga memberikan kredit usaha modal yang ringan sekali ya, yang ringan sekali. Modal sudah, ilmu pengetahuan sudah. Kita harapkan mereka juga memproduksinya, dan kita juga mendesak BP POM, Dinas Kesehatan dan kemudian Dinas Perdagangan atau Industri untuk bersama-sama memotivasi mereka ini supaya UMKM apakah usaha mikro di daerah kita ini bisa berkembang dengan pesat. Gitu. Oke Pak, terakhir Pak, closing statement Pak. Apa yang bisa Bapak sampaikan, karena kita juga dibatasi waktu, terhadap masyarakat agar kiranya dengan sosialisasi ini mampu menggairahkan perekonomian bagi masyarakat menengah ke bawah. Iya, jadi kita menghimbau seluruh masyarakat, terutama yang memproduksi makanan atau obat-obat yang bisa kita produksi untuk bekerja sama ya dengan BP POM, dengan Dinas Kesehatan, dengan MUI, dengan yang mengeluarkan sertifikat halal, kemudian juga dengan dinas yang terkait untuk bersama-sama kita menggiatkan hasil-hasil atau produk-produk dari Kota Padang ini sehingga ekonomi kita bisa berkembang. Kemudian juga pasar-pasar bisa dipenuhi oleh produksi-produksi dari masyarakat kita. Oke Pak Sirsan, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya pada kesempatan sore ini. Saya percaya Integrasi Channel demikianlah obrolan kami dan liputan eksklusif kami tentang bagaimana sosialisasi bagaimana memprodukkan produk obat-obatan ini. Ada Pak Sirsan bersama saya anggota DPR RI Komisi 9 yang itu mengharapkan agar kiranya masyarakat proaktif dalam mengembangkan usaha UMKM. Baik, dari LSS Provinsi Sumatera Barat kami melaporkan, dan kita kembali pada liputan lainnya, dan salam Investigasi Channel. Vaksin itu ada taruh. Ini acara apa?